Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Sama seperti kakak, kami ini yang ada di Lumajang, kakak juga sehat-sehat aja. Nah adik-adik, apakah minggu ini sudah pada ke gereja? Nah kalau sudah, harusnya tahu nih, hari ini masuk minggu Advent yang keberapa? Ayo, yang berapa? Benar sekali, kita sudah masuk ke minggu Advent yang ketiga. Nah adik-adik, di minggu Advent yang ketiga ini, kita juga akan melakukan pembinaan. Adik-adik tahu tema minggu ini apa? Tema minggu ini tentang menolong sesama yang beda keyakinan. Jadi kita harus seperti apa ya menolong sesama yang beda keyakinan? Yuk, tetap ikutin kita mulai dari awal sampai akhir. Adik-adik, hari ini kita spesial karena ditemani oleh teman-teman dari paroki Ambulu yang bertugas. Nanti ada adik Clarissa yang bertugas sebagai doa pembukaan. Kemudian ada adik Rensi yang akan membacakan ayat kitab suci. Kemudian juga ada adik-adik yang membawakan kreativitas dari paroki Ambulu. Kemudian ada adik Karin yang akan membacakan ayat emas. Dan ada adik Farel yang membawakan doa penutup. Selain adik-adik dari Ambulu, tetap juga akan ditemenin kakak-kakak dari KKI Probolinggo. Ada Kak Stephen dan kawan-kawan yang akan memimpin ujian pada minggu ini. Kemudian renungan akan disampaikan oleh Frater Giovanni dan berkat penutup akan disampaikan langsung oleh Dirdios KKI Keuskupan Malang. Siapakah dia? Yaps, Romo Antonius Sunarto. Nah, seperti apa keasikan dan keseruan kita minggu ini? Yuk, tetap ikutin kita dari awal sampai akhir. Salam misioner! Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Entah sejak kapan aku jadi deg-degan dengar suara lembut yang panggilku beneran. Tapi aku tahu ternyata itu Tuhan. Tangkapku, ikuti jejaknya. Tuhan panggilku, panggil kita semua. Pilihku, pilihmu, pilih kita semua. Bawa cinta Tuhan ke seluruh dunia. Bermisi di dunia jajan. Terima kasih. Teman-teman, apa kabarnya? Baik dan sehat selalu ya. Minggu ini kita memasuki minggu Advent ketiga dan semakin mendekati pada Hari Raya Natal. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas rezeki dan berkat-Mu pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang kami akan dengarkan dalam hari ini bisa kami praktekkan dalam kegiatan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya.
Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Pada waktu itu, datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan." Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami berbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu, Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Halo teman-teman sekami yang terkasih, salam misioner. Perkenalkan, saya Frater Kristinus Sutrimo, calon Imam Projo Keuskupan Ketapang. Saat ini, Frater berada di Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni 23 Malang. Teman-teman sekami yang terkasih, bacaan Injil pada Minggu Advent yang ketiga ini mengundang kita semua untuk bertobat dan berbuah. Ada 2 poin pokok yang ingin kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Yang pertama, kita diajak untuk berani berbagi kepada sesama. Yang kedua, kita diundang untuk mampu bersyukur atas segala rahmat yang telah kita terima dari Tuhan. Teman-teman sekami yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung, seringkali kita berjumpa dan melihat saudara-saudari kita yang menderita dan berkekurangan. Berkaitan dengan hal ini, Frater, ada satu kisah kecil. Pada suatu saat, ada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan satu anak mereka perempuan berusia 6 tahun. Mereka makan di sebuah rumah makan di tepi jalan. Nah, pada saat mereka makan, tiba-tiba datang seorang anak kecil laki-laki pengemis. Nah, anak laki-laki itu minta di situ, termasuk kepada keluarga itu. Namun, kedua orang tua dari anak itu tidak menghiraukan si anak pengemis ini. Nah, apa yang terjadi dengan anak perempuan mereka yang berusia 6 tahun itu? Dia langsung memberikan makanannya yang ada di piringnya, yang masih bagus tentunya. Dia memberikannya kepada anak laki-laki pengemis itu. Nah, melihat peristiwa itu, kedua orang tuanya spontan menangis. Mereka langsung mendekati anak itu dan mempersilakan si anak laki-laki pengemis itu untuk makan bersama mereka. Nah, apa yang ingin Frater katakan dari cerita kecil ini? Bahwa untuk berbuat baik, untuk berbuat kasih kepada sesama, tidak menunggu kita dewasa, tidak menunggu kita besar. Nah, pada saat ini, pada usia kita yang saat ini, kita sudah diundang oleh Tuhan Yesus untuk berbuat kasih, untuk berani berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan. Teman-teman sekami yang terkasih, nah, di dalam
kehidupan kita sehari-hari di rumah kita masing-masing, banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kita berbagi, sebagai bentuk kasih kita kepada sesama. Contohnya, kita menyisihkan uang jajan kita untuk ditabung, dan kemudian pada waktu yang atau kesempatan tertentu, kita dapat menggunakan uang tabungan kita itu untuk berbagi kepada sesama kita, kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Hal lain juga dapat kita lakukan sebagai bentuk solidaritas kita kepada sesama yang kelaparan. Seperti kita tidak membuang-buang makanan. Kita harus menghabiskan makanan yang ada di piring kita yang sudah kita ambil. Hal lain yang dapat kita lakukan juga, kita dapat hemat. Berbuat hemat, hidup hemat. Contohnya seperti apa? Kita bisa mematikan lampu kamar kita saat kita keluar kamar. Kita mematikan keran air setelah kita hidupkan supaya tidak meluap. Nah, teman-teman sekalian yang terkasih, contoh kecil ini sekiranya bisa membuat kita merasakan berbuat baik kepada sesama kita. Kita juga bisa mengurangi waktu kita untuk bermain HP dan bermain game. Nah, masih banyak contoh lain. Nah, poin yang kedua, kita semua diajak untuk mampu bersyukur dan berterima kasih atas semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berterima kasih atas kehidupan dan kesehatan yang kita terima sampai saat ini. Kita juga berterima kasih karena diberikan kedua orang tua yang menyayangi kita. Kita diberikan keluarga yang mencintai kita. Kita diberikan teman dan guru yang baik kepada kita. Semua itu harus kita syukuri. Kita juga bersyukur kita masih bisa makan setiap hari. Kita bisa sekolah. Kita punya pakaian yang bagus, pakaian yang layak, pakaian yang wangi. Kita juga bisa berterima kasih karena kita diberikan orang-orang baik di sekitar kita. Nah, teman-teman sekalian yang terkasih, sebagai bentuk pertobatan kita di minggu Advent yang ketiga ini, sekali lagi Frater mengajak kita semua untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan cara kita bisa berbagi kepada sesama atau melalui tindakan-tindakan kita sehari-hari di rumah dengan hidup hemat, belajar menabung, dan menggunakan hasil tabungan itu untuk membantu teman-teman atau saudara-saudari kita yang berkekurangan. Kita juga bisa melakukan hal lain seperti tidak membuang-buang makanan sehingga makanan itu tidak sia-sia. Kita harus menghabiskan makanan yang sudah kita ambil yang ada di piring kita sebagai bentuk solidaritas kita kepada teman-teman saudara-saudari kita yang berkekurangan, yang kelaparan. Nah, kita juga bisa mengurangi waktu kita untuk bermain HP dan bermain game. Nah, waktu yang selama ini kita gunakan untuk bermain game dan bermain HP, bahkan ada yang mungkin seharian bermain game dan bermain HP. Nah, waktu itu marilah mulai saat ini, besok dan seterusnya kita gunakan untuk berbuat baik. Contohnya, kita bisa membantu orang tua di rumah, entah itu menyapu, entah mencuci piring, entah merapikan tempat tidur, dan sebagainya. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Teman-teman sekalian yang terkasih, dengan demikian pesan pertobatan yang disampaikan oleh Injil Lukas melalui Yohanes Pembaptis pada minggu Advent yang ketiga ini membawa kegembiraan dan sukacita bagi kita semua, bagi semua orang di sekitar kita, dalam suasana menyambut kelahiran Yesus Kristus yang akan kita rayakan pada hari raya Natal sebentar lagi. Teman-teman sekalian yang terkasih, semoga kita semua diberkati oleh Tuhan
Salam misioner. Halo teman-teman, namaku Karina dan aku dari Gereja Katolik Santo Paulus Abuluh. Ayat emas minggu ini, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Dadah teman-teman. Alat dan bahan yang digunakan: kertas berwarna hijau, lingkaran dengan diameter 22, pita berwarna merah kira-kira 30 cm, penggaris, lem kertas, gunting, ballpoint, dan lem tembak. Oke. Cara membuat daun kertas, kita beri garis dulu diagonal. Setelah itu kita gunting. Lalu kita lipat-lipat. Lalu kita lipat. Kita rekatkan dengan menggunakan lem kertas. Gunting ini biar rapi. Nah, sudah jadi daunnya. Kira-kira bikin sebanyak 14 ya. Oke. Sekarang kita buat pita 2 jari ya caranya. Gini. Kemudian ini dimasukkan belakang, kita ambil yang depan, kita masukkan, lalu tarik sampai dapat. Ini dikeluarkan, terus kita rapikan. Sudah jadi pitanya. Oke. Sekarang kita rangkai semuanya ya. Kita lem tembak. Kemudian kita tempel.
Bu, stop Bu. Gak usah kabeh. Oke. Dibalik. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Farel dari Paroki Santo Paulus. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kepadamu karena kegiatan hari ini dapat kami jalankan dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Yesus, berkat-Mu menyertai seluruh kehidupan kami sekarang sampai sepanjang hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkat dalam. Hai adik-adik, salam misioner. Kembali jumpa dengan saya, Romo Anton, tugas di Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria Sebusari Jember, biasa disingkat HTSPM. Kita ada di penghujung acara kita. Barangkali adik-adik ada yang bertanya, mengapa kok Romo Anton pakai kasula warna pink sih? Biasanya kan masa Advent kan warna liturginya ungu, tapi mengapa kok pakai pink? Pasti bukan karena Romo Anton romantis, so sweet atau melambai, bukan ya. Tetapi minggu ini minggu ketiga masa Advent, biasa disebut dengan Minggu Gaudete, artinya minggu bersukacita. Di titik tengah masa Advent kita sejenak diajak untuk break, untuk istirahat. Untuk apa? Untuk merenungkan bahwa masa Advent akan segera berakhir dan kita dengan gembira akan merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maka minggu ini kita diajak untuk bersukacita. Saya berharap adik-adik sungguh bersukacita, bergembira, hatinya selalu bersukacita, bergembira karena segera akan merayakan Natal. Silahkan dilanjut kebersamaan bersama orang-orang yang Anda cintai adik-adik. Mari kita mengakhiri pertemuan kita dengan mohon berkat dari Tuhan untuk adik-adik dan juga untuk keluarga. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik bersama keluarga dalam hidup dan karya senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam misioner, semangat! Nah, gimana nih adik-adik pembinaan minggu ini? Seru kan pastinya? Maka dari itu, adik-adik harus rutin ikutin pembinaan kami setiap minggunya. Nah, tadi ada kreativitasnya nih. Adik-adik di rumah boleh juga untuk melakukan kreativitasnya di rumah bareng mama, bareng papa, bareng kakak, atau bareng adiknya. Nanti hasilnya bisa dikirim di Kak Tris. Ntar nomornya ada di bawah ya. Dan adik-adik, sekian pembinaan kita minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam misioner! Segalanya mata-matanya bergelombang, timbun matanya yang berubah menjadi siang bintang di atas dasar iman. Rata-ratanya bergelombang, timbun matanya yang berubah menjadi siang bintang di atas dasar. Segalanya.